Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di kelas ekonomi. Sebelumnya bagaimana kabar kalian anak-anakku? Mudah-mudahan kabar kalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun di masa pandemi. Ya, untuk pertemuan kali ini untuk di ekonomi mata pelajaran ekonomi ya, kelas 11 pertemuan pertama dan materi pertama yaitu bab 1 pendapatan nasional. Yuk kita pelajari materi pendapatan nasional. Oke. Nah, ini kompetisi dasar yang akan kita capai di materi bab 1 pendapatan nasional. Itu menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Untuk 4.1-nya menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional. Ini kompetisi dasar untuk bab 1 pendapatan nasional. Kita masuk, ini peta konsep dari pendapatan nasional. Jadi materi apa saja yang akan kita pelajari di bab 1 pendapatan nasional. Itu yang pertama pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, manfaat pendapatan nasional. Yang ketiga, konsep pendapatan nasional. Yang keempat, pendekatan perhitungan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, dan yang terakhir, distribusi pendapatan. Nah, untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama atau kegiatan pembelajaran pertama, kita akan membahas tiga materi, yaitu pengertian pendapatan nasional, manfaat pendapatan nasional, serta konsep pendapatan nasional. Ya. Oke, kita masuk. Ya, ini kegiatan pembelajaran 1. Ya. Jadi materi pembelajarannya pengertian pendapatan nasional, manfaat pendapatan nasional, dan konsep pendapatan nasional. Ini tujuan pembelajarannya kita bisa menjelaskan pengertian pendapatan nasional, terus manfaat pendapatan nasional, dan konsep pendapatan nasional. Kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian pendapatan nasional. Nah, secara sederhana, pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Jadi pendapatan nasional ini nilai total output, ya, nilai output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Nah, lalu secara sederhana, pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya ini 1 tahun. Jadi intinya pendapatan nasional itu adalah pendapatan diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya 1 tahun. Nah, itu pengertian dari pendapatan nasional. Lalu ini manfaat pendapatan nasional. Nah, manfaat dari mempelajari pendapatan nasional yaitu sebagai berikut. Pertama, mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara, apakah struktur ekonomi, industri, agraris, atau jasa. Jadi, manfaat mempelajari pendapatan nasional, materi pendapatan nasional, ini kita bisa mengetahui atau menganalisis struktur ekonomi suatu negara. Apakah struktur ekonomi di suatu negara itu ekonomi industri atau struktur ekonominya agraris atau jasa. Jadi dari kita pelajari pendapatan nasional, kita bisa tahu struktur ekonomi suatu negara. Lalu membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu, karena pendapatan nasional jatah setiap tahun. Ini jadi melihat perbandingan perkembangan perekonomian suatu negara atau suatu wilayah dari waktu ke waktu. Karena apa? Karena pendapatan nasional ini jatah setiap tahun. Jadi ada data bahwa kita bisa membandingkan bagaimana tingkat perekonomian di tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Akan terlihat karena tercatat. Selanjutnya, ini membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Nah, dari mempelajari materi pendapatan nasional, kita bisa membandingkan perekonomian
antar negara dunia. Bagaimana kondisi perekonomian setiap negara dari kita mempelajari materi pendapatan nasional. Selanjutnya, manfaat selanjutnya itu adalah pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Jadi pendapatan nasional ini sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan ya, yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi. Ini manfaat dari mempelajari pendapatan nasional. Selanjutnya, konsep-konsep pendapatan nasional. Nah, itu yang pertama atau yang A itu produk domestik bruto atau PDB. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan gross domestic product. Dan disingkat GDP. Apa itu? Nah, ini merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas ya wilayah suatu negara domestik ya selama 1 tahun. Jadi intinya produk domestik bruto ini adalah jumlah produk baik barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang beroperasi di wilayah atau negara yang bersangkutan. Nah, GDP ini dianggap bersifat bruto atau total. Jadi intinya ini cuma produksi. Contoh kalau di Indonesia ini kalau produk domestik bruto Indonesia, jadi jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi oleh orang-orang Indonesia yang ada di Indonesia ya dalam 1 tahun, termasuk orang-orang asing yang berada di Indonesia atau beroperasi ya di Indonesia. Nah, itu disebut dengan produk domestik bruto. Artinya masih kotor ya, masih ada warga asing yang beroperasi di Indonesia. Jadi perhitungan pendapatannya masih bersifat kotor ya. Nah, selanjutnya itu ini rumus dari menghitung GDP ya. GDP itu WNI dalam negeri dan ditambah WNA dalam negeri. Jadi warga kalau Indonesia ya ini, jadi warga negara Indonesia yang ada di Indonesia ditambah warga negara asing yang berada di Indonesia itu untuk mencari gross domestic product atau produk domestik bruto. Selanjutnya produk nasional bruto PNB atau gross national product GNP ya. Nah, ini apa? Adalah jumlah seluruh produk barang dan jasa ya di suatu negara dalam 1 tahun sama ya. Nah, yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara nasional ya, baik berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ini untuk produk nasional bruto ini pada nasional. Jadi kalau Indonesia jadi WNI yang ada di Indonesia walaupun ya dan warga Indonesia yang ada di luar negeri ini dihitung untuk mendapatkan jumlah pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional yang dihitung di gross nasional produk ini orang-orang kalau di Indonesia jadi orang-orang Indonesia ditambah orang Indonesia yang ada di luar negeri ya, seperti itu. Nah, ini rumus untuk mencari perhitungan untuk mencari GNP ya, gross national product itu GDP terus domestik bruto ya ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA dalam negeri. Ini perhitungannya. Atau bisa GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan faktor neto dari luar negeri. Nah, ini faktor neto dari luar negeri ini hasil selisih WNI ya, dikurangi WNA. Nah, ini pun tergantung dari besarnya pendapatan apakah WNI atau WNA. Nah, ketika yang besarnya itu masih WNA maka dikurangi. Tapi ketika pendapatannya lebih besar warga Indonesia yang ada di luar negeri maka ditambahkan dengan GDP ya, karena ini lebih pada produk nasional bruto.
di mana ini pendapatan yang dihitungnya adalah warga Indonesia yang ada di Indonesia ditambah warga Indonesia yang ada di luar negeri. Kalau menghitung contohnya di Indonesia seperti itu. Nah, kalau di warga hitungnya di Malaysia, maka di warga Malaysia yang ada di Malaysia ditambah warga Malaysia yang ada di luar negeri. Seperti itu. Lalu ini sudah yang ketiga, produk nasional method, PNN atau Net National Product, NNP ya. Ini adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun ya, atau jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun. Untuk menghitung NNP ini ya adalah produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan depreciation. Ini rumusnya ya, NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan ya. Nah, penyusutan di sini artinya penyusutan barang-barang yang digunakan dalam proses produksi atau barang modal. Jadi kegunaan barang atau barang yang digunakan ini akan mengalami penyusutan nilai atau kegunaan. Contohnya mesin ketika digunakan 1 tahun ini akan mengalami penyusutan depreciation nilai kegunaannya ya. Nah, jika ada subsidi atas barang dan jasa yang dihasilkan, maka rumus perhitungan NNP adalah ini. Jadi NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan ditambah subsidi ya. Jadi kalau ada subsidi tambah. Itu untuk menghitung net nasional produk. Jadi nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam 1 tahun. Selanjutnya, ini pendapatan nasional bersih. PNB atau Net National Income (NNI). Ya, ini adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat dalam suatu periode, biasanya 1 tahun sama. Setelah dikurangi pajak tidak langsung. Nah, ini rumusnya, rumus dari atau perhitungan NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Apa itu pajak tidak langsung? Nah, pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Jadi pajak contoh dalam penjualan, pajak barang itu bisa yang biasanya atau bisa dibayar oleh si penjual pajaknya atau bisa dilimpahkan kepada si pembeli. Itu disebut dengan pajak tidak langsung. Selanjutnya yaitu pendapatan perorangan atau PPP atau personal income. Nah, pendapatan perorangan ini adalah seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Yang jenis pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan nasional merupakan pendapatan pribadi ya. Nah, ini pendapatan yang benar-benar sudah diterima oleh masyarakat. Nah, rumusnya atau rumus perhitungan pendapatan perorangan atau personal income ini PI sama dengan NNI dikurangi dalam kurung laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial tambah asuransi ditambah pajak perseroan dan kurung baru ditambahkan dengan transfer payment. Nah, ini rumusnya ya. Terus selanjutnya pendapatan bebas atau disposable income. Nah, ini adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian untuk membeli barang-barang dan jasa yang mereka inginkan. Nah, ini rumus perhitungan untuk mencari disposable income. Jadi sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Nah, apa pajak langsung? Ini pajak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ya kepada pihak lain. Misalnya pajak penghasilan PPH, pajak bumi dan bangunan PBB, pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor. Ini yang tidak bisa dilimpahkan untuk dibayar oleh orang lain ya. Disebut pajak langsung. Nah, itu konsep pendapatan nasional. Nah, kalian untuk memudahkan memahami dari konsep pendapatan nasional ini, khusus untuk perhitungannya, kalian harus ingat istilah-istilahnya ya, dengan rumus perhitungannya.
karena ini saling berkesinambungan dari mulai pendapatan produk domestik bruto sampai ke disposable income ini berhubungan ya. Jadi ketika kalian diberikan contoh soal untuk menghitung ya, jadi ketika salah satu langkah tidak salah, maka untuk nilai akhir pun akan salah ya. Karena ini konsep-konsep pendapatan nasional ini paling berkesinambungan ya. Jadi kalian harus ingat istilah-istilah dari konsep-konsep pendapatan nasional termasuk rumus perhitungannya. Kita lanjut ya. Nah, ini untuk memberikan gambaran tentang perhitungan pendapatan nasional ya. Ini ada contoh yang contoh pertama ya. Ada dalam miliar rupiah ini GDP ya. Jadi ini produktivitas masyarakat asing dalam negerinya, hitung-hitungan yang contoh menghitung pendapatan nasional seperti ini. Jadi ada GDP ya. GDP-nya itu 156 miliar ya. Terus produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri ya itu 26 miliar ya. 20 miliaran ya. Jadi itu dikurangi ya. Jadi hasilnya adalah produk yang dihasilkan masyarakat di luar negeri itu 10 miliar. Nah, ini untuk mencari GDP-nya ya, atau GDP. Jadi GDP-nya sudah tidak harus dicari lagi ya, tapi sudah ada nilainya. Baru untuk mencari yang B, GNP itu GDP dikurangi ya, dikurangi produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri ditambah produk yang dihasilkan masyarakat nasional di luar negeri. Jadi GNP dikurangi WNA ya, dalam negeri ditambah WNI di luar negeri, itu untuk mencari GNP. Selanjutnya, nah untuk mencari NNP itu GDP dikurangi piutang ya, dan pergantian barang modalnya itu 15 miliar ya. Jadi 140 miliar dikurangi 15 miliar itu 125 miliar. Nah, itu untuk mencari NNP. Lalu untuk mencari NNI atau NI itu NNP dikurangi pajak tidak langsung. Ini berapa? Jadi NNP-nya berapa? 125 miliar. Dikurangi pajak tidak langsungnya itu 22 miliar. Jadi hasilnya adalah 103 miliar. Ya, seperti itu. Lalu untuk mencari PI itu NNI ya ditambah ya dana sosial, laba yang ditahan, pajak tidak langsung jadi kurang. Jadi NNI untuk mencari PI itu NNI dikurangi, dan kurung ada dana sosial ditambah, laba yang ditahan, pajak perusahaan ditambah, ya, lalu ditambah dengan transfer payment. Jadi hasilnya adalah 90 miliar. Ya. Itu untuk hasil dari, jadi hasil PI itu adalah 40 miliar. Nah, untuk mencari DI, nah itu adalah PI dikurangi pajak langsung. Itu 90 miliar dikurangi 4 miliar ya. 4 miliar itu tabungan saving ya. Jadi ya, 15 miliar ya, dikurangi pengeluaran konsumsi persoalangan ya, itu 71 miliar. Nah, ini contoh perhitungan pendapatan nasional pakai konsep pendapatan nasional. Selanjutnya contoh kedua, ini ya, contoh perhitungan pendapatan nasional dinyatakan dalam rupiah jutaan ya ini. Ini sama. Ini ada produk domestik brutonya sudah ada. Ya, jadi GDP-nya atau PDP-nya sudah ada, tidak harus dicari lagi. Sehingga ketika kita mau mencari GNP, berarti ini GNP produk domestik bruto, yang ini contoh kedua ya, 22
500 ya, 22.500.000 rupiah dikurangi pendapatan neto terhadap luar negeri itu ya 2.500.000 ya. Nah, hasilnya berapa? Nah, itu 20 juta. Nah, itu untuk mencari GNP. Lalu untuk mencari produk nasional neto MNP berarti GNP dikurangi penyusutan barang modal. Ini contoh yang kedua ya. Yang kedua berarti 20 juta rupiah ini dikurangi penyusutannya berapa? 5 juta. Jadi totalnya produk neto hasilnya itu adalah 15 juta. Nah, itu untuk mencari produk nasional neto atau NNP. Lalu ketika kita akan mencari pendapatan nasional neto NNI, itu artinya NNP dikurangi pajak tidak langsung. Ya. NNP-nya berapa? 15 juta. Pajak tidak langsungnya berapa? 4 juta. Jadi hasilnya untuk pendapatan nasional netonya adalah 11 juta rupiah. Nah, kalau kita akan mencari personal income, PI itu rumusnya adalah NNI dikurangi yang tadi yang di dalam kurung itu adalah bagi tahan, pajak perseroan, jaminan sosial ya. Nah, baru nanti ditambah dengan transfer payment kalau ada. Jadi kita pun di soal harus melihat soal apakah berapa bagian untuk personal income-nya, apakah ada laba ditahan atau ada pajak perseroan, kalau ada berarti dimasukkan, kalau tidak ada berarti tidak perlu. Ini yang melihat yang adanya saja ya, item-item yang adanya saja itu yang dimasukkan dan dihitung. Nah ini, jadi untuk personal income ya, pendapatan itu NNI dikurangi atau bisa langsung yang transfer payment ini ditambahkan ya, seperti nanti di akhir setelah dikurangi laba ditahan, pajak perseroan dan jaminan sosial. Nah ini hasilnya ya, hasilnya dari misalnya untuk personal income-nya adalah 3 juta bukan 8.500.000 ya, itu hasilnya ya, hasil. Terus untuk pendapatan bebas atau DI, bagaimana cara menghitungnya? Itu personal income dikurangi pajak tidak langsung. Personal income-nya berapa? 8.500.000. Berarti pajak langsungnya berapa? Dikurangi 2 juta. Jadi hasilnya 6.500.000. Itu pendapatan bebas atau DI. Nah, untuk tingkat konsumsi, ini tingkat konsumsi berarti ada dikurangi tabungan atau saving ya. Jadi dikurangi lagi, dikurangi tabungan saving itu menjadi tingkat konsumsi. Pendapatan DI yang 6.500.000 dikurangi tabungan atau saving 1.500.000. Jadi tingkat konsumsinya adalah 5 juta. Nah, itu contoh-contoh ya, untuk menggunakan kalian atau gambaran menghitung pendapatan nasional. Jadi dari GDP sampai pengeluaran konsumsi atau tingkat konsumsi ini saling berkesinambungan. Jadi kalian harus teliti dalam fungsi dan bahkan kalian harus hafal rumus perhitungan konsekuensi pendapatan nasional dari GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI sampai kepada tingkatan konsumsi. Ya, seperti itu ya gambaran tentang perhitungan pendapatan nasional. Kita lanjutkan. Ya, nah, mungkin itu saja ya materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ya di kelas 11 bab 1 tentang pendapatan nasional. Dan untuk pembahasan selanjutnya di pertemuan kedua kita akan bahas tentang pendekatan perhitungan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan. Itu kita akan jelaskan di pertemuan kedua atau kegiatan pembelajaran kedua ya. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan kalian paham, tidak paham, mudah-mudahan kalian ada semangat untuk mencari referensi lain ya. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.